Sepanjang tahun 2019 hingga 2023, sebanyak 55% senjata Eropa dipasok dari Amerika Serikat. Amerika memasok Eropa dengan berbagai senjata, sistem pertahanan, sampai satelit. Saat era Joe Biden, hubungan AS-Eropa terbilang adem ayem saja. Namun semua berubah ketika Donald Trump naik menjadi orang nomor satu di negeri Paman Sam. Ia membuat hubungan AS-Eropa memburuk, yang kemudian memicu kekhawatiran besar bagi benua biru. Bagaimana jika AS menggunakan sistem rahasia untuk menonaktifkan berbagai senjatanya yang dikirim ke Eropa? Mungkinkah ini dilakukan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ada satu aturan yang berlaku dalam jual beli persenjataan dan teknologi militer. Bunyinya begini, membeli tak berarti memiliki, apalagi sekadar menyewa. Kondisi itu terungkap di tengah ketegangan Amerika Serikat dengan sekutunya di Eropa. Apalagi Eropa sangat tergantung dengan berbagai peralatan militer buatan Amerika. Merujuk data Stockholm International Peace Research Institute, pada tahun 2019 hingga 2023 saja, sebanyak 55% senjata Eropa dipasok oleh Washington. Angka ini naik 35% dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya, alias pada 2014 hingga 2018. Apalagi Eropa, terutama Ukraina, juga sangat bergantung dengan sistem satelit Starlink milik Menteri Efisiensi AS Elon Musk. Peran Starlink dalam gelanggang perang amat vital. Misalnya agar drone Ukraina dapat menargetkan sasaran, pesawat tanpa awak ini membutuhkan akses lokasi yang disediakan oleh Starlink. Elon Musk juga mengingatkan peran Starlink sebagai tulang punggung komunikasi militer Ukraina di garis depan. Semisal akses ke negara itu dihentikan, rantai komando hingga kendali operasi Ukraina akan runtuh. Apakah Starlink ini diberikan secara cuma-cuma untuk Ukraina? Tentu saja tidak. Menteri Luar Negeri Polandia Radoslav Sikorski menyebut Polandia membayar 50 juta dolar AS per tahun atau sekitar 820 miliar rupiah untuk penggunaan Starlink di Kiev. Saat ini AS telah menghentikan pasokan intelijen Ukraina. Sikorski menyebut Musk tidak berempati pada Ukraina yang jadi korban pendudukan Rusia. Tetapi belakangan Musk menyebut tidak akan menghentikan layanan Starlink di Ukraina. Perdebatan ini mengungkap beberapa hal. Pertama, Eropa amat bergantung ke AS pada banyak hal. Kedua, ada spekulasi Eropa berusaha memutus ketergantungan tersebut. Sejumlah pihak di Eropa serta-merta teringat kondisi di Afghanistan. Pada Agustus 2021, Amerika menarik semua pasukan dari Afghanistan. Aneka persenjataan ditinggalkan, termasuk helikopter Black Hawk dan aneka Panzer. Seorang perwira AS melaporkan bahwa aneka kendaraan tempur Amerika ditinggalkan di Afghanistan, tak ubahnya seperti tumpukan besi. Untuk berfungsi, aneka kendaraan tempur itu perlu sistem operasi. Dari salah satu pangkalan di tanah AS, Washington bisa menghentikan sistem operasi itu. Tak peduli dimanapun rudal, pesawat, helikopter, atau tank berada, Amerika bisa mematikannya dari jarak jauh. Kondisi inilah yang membuat Eropa khawatir. Kekhawatiran ini salah satunya diungkap oleh Kepala Eksekutif Avionik, sebuah perusahaan kecerdasan buatan bidang pertahanan Swedia, Mikael Graf. Soal sistem semacam kill switch dalam sistem avionik jet tempur AS dan sistem persenjataan, sejauh ini hal tersebut memang belum terbukti. Meski begitu, sejumlah ahli penerbangan mengungkap teknologi untuk mengendalikan keberadaan sesuatu yang dapat dilakukan dengan kode perangkat lunak kini sudah ada. Hal ini membuat keinginan pemerintah Denmark untuk membeli belasan jet tempur F-35 dari AS menjadi tanda tanya besar. Bila ada pertentangan di antara kedua negara, Amerika kemungkinan besar bisa menonaktifkan jet-jet tempur tersebut. Lantas apa alternatif dari senjata AS yang bisa digunakan oleh negara-negara Eropa? Sudah bertahun-tahun Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak Uni Eropa untuk memperkuat pertahanan dan tidak banyak bergantung ke Amerika Serikat. Usulannya ini awalnya kurang mendapat perhatian, hingga kini sikap AS yang mulai berbalik arah membuat usulannya dipertimbangkan serius. Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir. Pada Rabu 5 Maret 2025,
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan membuka kemungkinan memperluas payung nuklirnya di Eropa. Keputusan didasari kekhawatiran terhadap Gedung Putih yang akan menarik dukungan pertahanannya dari Eropa. Penangkal nuklir Prancis berbasis udara dan laut dengan jet tempur Rafale dan kapal selam nuklir yang dapat menyerang kapan saja atas instruksi Presiden Prancis. Sosok pria berusia 47 tahun itu menekankan keputusan akhir penggunaan senjata nuklir tetap berada di tangannya. Selama ini Eropa bergantung pada nuklir AS sebagai senjata penggentar di bawah kerangka kerja Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pernyataan Prancis ini mendapat dukungan dari para pemimpin negara-negara Eropa lain. Substitusi ini juga nampaknya mulai dipertimbangkan sebagai pengganti Starlink. Eutelsat, sebuah layanan satelit milik Inggris Prancis, disebut-sebut salah satu calon pengganti Starlink di Ukraina. Eropa dilanda kecemasan bagaimana jika AS menonaktifkan senjata-senjata canggih yang sudah dikirim ke Eropa. Ini menyusul memburuknya hubungan antara Amerika dan benua biru di bawah pemerintahan Trump. Meski belum terbukti, tapi kekhawatiran tetap menyeruak. Eropa pun bergerilya mencari pengganti, salah satunya dengan nuklir Prancis. Akan seperti apa dinamika lanjutan yang terjadi di benua biru? Sehingga perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.